Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang none semua? Ketemu lagi sama Iben, Bang Ben. Biasa mau bacain buku babi. Tapi sekarang mulai lagi ada di Clinton, Iowa, Amerika Serikat. Lagi mampir kemari. Ada ipar gue kerja di sini sebagai chef di sebuah kampus yang namanya Lighthouse School. Nah, sekarang berubah menjadi sekolah SMP sama SMA atau grade 6 sampai grade 12. Nah, di belakang gue itu TPU, Taman Pemakaman Umum, bukan karet bivak ya, tapi Sterling Cemetery di Clinton, Iowa, Amerika Serikat. Nah, karena gue sudah pensiun, jadi gue pengen keliling-keliling nyambangin keluarga-keluarga di penjuru dunia, khususnya yang lagi ada di Amerika nih. Sekarang gue mau mampir ke sini. Kemarin ke Jacksonville, ke rumah Mbak Santi, kakak ipar gue bersama suaminya Mr. Alex. Terus sebentar di sana, jadi nggak ada gambar dari sana tuh, cuma sebentar. Terus langsung gue kesini ke Iowa, nengokin Galih, chef Ari Galih. Dia apa, jadi chef di sini untuk memberikan makan pagi, siang, dan malam. Nah, gue di sini lihat-lihat aja, siapa tahu bisa dapat pengalaman yang berharga buat gue. Nah, nanti juga rencananya juga mau mampir ke tempatnya Bang Bob di Sacramento, California. Nah, gue sempetin nanti ke sana. Itu jauh memang jaraknya, tapi gue coba nanti ke sana. Sebelum nanti mampir juga ke California, ke abang saudara-saudara gue di sana, ada Pak Budiman, Pak Hai, dan lain-lain. Tapi sebelum itu ya pas lagi sempet di sini ya gue coba aja baca buku babi yang pernah gue baca waktu di Benz Radio, karena gue sudah pensiun di Benz Radio. Nah, sekarang Benz Radio diterusin sama abang-abang yang lain yang gue udah punya waktu yang lebih banyak lah, me time. Nah, sekarang gue bikin bentar pesawat di sini. Ini sengaja gue rekam di sini tanpa ada suara-suara tambahan lain, jadi suara apa adanya nih. Suara burung juga asli, suara kucing, suara pesawat, suara mobil, biar abang none bisa ngerasain juga vibe-nya di sini seperti apa. Jam 10 pagi waktu Clinton, Iowa, cuaca cukup cerah. Sekarang lagi summer, musim panas, tapi sepanas-panasnya di sini sekarang masih 17 derajat Celcius. Untungnya sih nggak terlalu dingin. Tapi kalau sudah masuk winter atau musim salju, ini daerah yang cukup parah katanya sih, gue belum pernah ngalamin. Nggak tahu juga nanti kalau memang ada kesempatan bisa main salju di sini, belum tahu lah. Yang penting nih gue mau baca beberapa cuplikan dari buku babi yang gue bikin juga waktu itu, dan udah gue baca sebagian-sebagian. Memang ini proyek pribadi ya, layaknya seperti perusahaan keluarga lah, karena gue pernah bikin seperti ini waktu itu di aplikasi apa ya, Friendster kalau nggak salah, tapi ya umurnya pendek. Semua hilang datanya. Mudah-mudahan YouTube, IG atau Facebook nggak sependek yang sudah-sudah. Jadi ini bisa jadi legacy, walaupun tidak seserius yang gue bikin, tapi apa adanya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat yang nonton ya. Kalau betah ya terusin, kalau enggak ya banyak pilihan yang lain tontonan sosial media. Tapi ini proyek buat anak cucu gue nanti. Oh iya, cucu, mudah-mudahan tahun ini gue akan dapat cucu pertama atau cicit yang ke 22 buat babi punya minus dari semua anak. Gue lanjutin aja ceritanya di waktu terakhir, waktu itu babi
tinggal di Bandung. Nah, ini gue terusin. Jadi di Bandung itu Babe Benyamin S tinggalnya sama, nih gue baca, selama di Bandung Benyamin tinggal di rumah kakaknya Otto Suprapto di Cicadas. Dia abangnya dari Ibu Aisyah dan bekerja sebagai pegawai kereta api di Bandung. Benyamin dirawat oleh seorang nenek bernama Mak Kami. Rumah yang ditinggali Benyamin terletak di salah satu gang di Cicadas. Rumah ini beratap lumayan rendah dan berbilik 4 sebagai tempat tidur. Di gang itulah menurut Adung Saleh, kakaknya Babe Benyamin dari Bandung, dulunya tempat berkumpul sebagai preman dan tukang palak yang beroperasi di sekitar kota Bandung. Rumah itu kini ditempati oleh Sugito. Dia salah seorang pengusaha yang membuat berbagai peralatan dari fiberglass, mulai berbagai jenis helm patung sampai papan luncur yang biasa dipakai oleh anak-anak. Di sana dia mendapat pengalaman baru, jauh dari orang tua. Abang Boy itu orang yang sibuk sekali, orang yang kata bimbingan. Jadi gue mau mengingat ya, begitu Babe, kan Babe waktu itu di sekolah di Bandung, SD sampai tamat SD, mau SMP itu di Bandung sama Kak Adung Saleh atau Om Adung Saleh almarhum. Gue inget sama perjalanan hidupku juga. Gue pernah juga dikirim sama Babe ke Bandung waktu itu, SMA kelas 2. Ya alhamdulillah gue juga dirawat sama Pak Adung Saleh. Jadi sebenarnya apa yang dilalui sama Babe Benyamin itu gue pernah lalui juga di Bandung, tapi tidak selama Babe Benyamin. Babe Benyamin kan dari SD kelas 1 sampai selesai SD-nya. Nah, kalau gue cuma kelas 2 SMA. Nah, sepanjang perjalanan di Bandung, Babe mendapatkan sebuah pelajaran berarti yang sangat berarti, yaitu disiplin. Pak Adung Saleh itu sangat disiplin sama Babe Benyamin. Bangun pagi harus buat baju-baju, kerja rumah, sekolah, terus juga kalau makan nggak boleh jajan di luar, kayak gitulah. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang melihat pembelajarannya adalah, ya kalau kita berani mencoba ditempatkan di tempat yang baru, ya kita harus beradaptasi secepat mungkin dengan lingkungan yang baru. Karena pada dasarnya mau di mana kita tinggal, ya ini juga buminya Allah juga, kayak sekarang di sini. Ini kan ya jauh dari Jakarta ya, 15.000 kilometer kalau nggak salah. Perjalanan kemarin tuh 4 hari kemarin. Jadi dari Jakarta ke, gue waktu itu naik Turkish berarti berhenti di Istanbul. Transitnya cukup lama, itu hampir seharian kan. Dari Istanbul terus berangkat lagi ke Washington, berhenti lagi di sana, baru berangkat ke Chicago, baru ke Miami. Dari Washington ke Miami dulu. Nah dari Miami gua ke Jacksonville, Florida, kan nengokin Mbak Santi sama Alex. Nah, dari situ baru gua terbang lagi ke sini, ke Chicago. Jadi 4 hari lebih gua perjalanan. Tapi ya nikmatin aja, karena memang itu yang gua lagi pengen dapetin, me time lah, jalan-jalan. Kembali lagi soal dimanapun kita berada, ya kita harus menghormati adab yang ada di sini. Adab di sini ya adabnya orang bule ya. Kita harus ngikutin cara-caranya, ya kita harus sopan sama mereka. Tapi juga jangan kehilangan jati diri kita. Ya ini gue masih pakai sarung aja di sini. Menurut mereka mungkin aneh kali ya, tapi ya gue hormat sama lo juga hormat gue dong gitu. Nah kuncinya cuma satu sih, trust and respect. Trust, percaya, respect, kita menghormati. Kita percaya kalau dia orang baik, ya kita hormati dia. Begitu juga kita, kalau mau kita dihormati, kita jadi orang baik di lingkungan di sini.
jangan cari gara-gara, jangan jadi biang kerok. Walaupun di belakang hari atau di sebelum pandemi kita ada pribadi yang biang kerok gitu ya, tapi kan ada waktu-waktu kita bisa untuk lurus, ada waktu kita bisa menjadi orang yang benar. Itu memang proses, nggak bisa sehari jadi. Inilah dalam proses masa hidup gua, usia gua sekarang 56 tahun, nggak tua tapi juga nggak terlalu muda sekarang. Jadi ya pengen jalan-jalan boleh dong, sambil lihat-lihat dunia. Nah, tapi pada akhirnya dimanapun kita berada, ya kita tetap harus menjunjung tinggi sopan santun, tetap ingat sama Allah, jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya. Karena ngaji sekarang walaupun jauh kita bisa pakai online. Nah, alhamdulillahnya gue di sini tempatnya si Gali kerja ini komunitas Turki, sekolah Turki. Jadi mereka sekolah Muslim. Jadi kalau buat di kita mungkin kayak pesantren kali gitu ya, boarding school. Jadi mereka tinggal di sini, makan tidur di sini. Tapi asalnya bukan dari kota sini. Mereka dikirim dari beberapa state. Orang tua mereka atau mereka sendiri hidupnya atau tinggalnya bukan di Iowa. Jadi ini pilihan buat keluarga-keluarga yang anak-anaknya ingin mendapatkan pendidikan keagamaan yang lebih mendalam. Biasanya mereka mengirimkan ke pesantren atau boarding school seperti ini. Nah, alhamdulillahnya adik keluarga dari dipercaya untuk memegang kitchen, makan siang pagi, siang sore itu Gali yang nyiapin. Nanti kalau pas dia lagi masak, gue coba videoin ya, mana bisa lihat orang Indonesia dipercaya untuk memberikan makanan kepada anak-anak dari multi ras ya sebenarnya. Memang semuanya Muslim tapi macam-macam, ada yang dari Turki, ada yang dari Kyrgyzstan, ada yang dari Bosnia, ada yang dari kebanyakan sih Eropa Timur, tapi mayoritas memang komunitas Turki. Jadi gitu aja dulu Bang One, video pendek ini semoga menjadi sebuah kebermanfaatan buat diri gue sendiri, buat orang lain yang nonton, buat keluarga gue, buat anak-anak cucu gue, dan juga keluarga Benyamin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Adung Saleh, Pak Saidi, Ibu yang di Bandung, Babe Benyamin. Ini keluarga Jiong. Ini anak Paktilas waktu Babe sudah jadi artis nih, ke Bandung, nemuin keluarga yang di Bandung. Nah, ini Koboy, Babe Benyamin sama gue, masih usia 2 tahun. Babe seneng banget sama Koboy. Nah, sekarang gue main-main ke tempatnya Koboy, Amerika Serikat.